Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Adik laki-laki, kamu tidak boleh kasar. Mengapa kamu berbicara dengan wasit yang lebih tua? Setelah melihat ini, Wei Qing buru-buru memarahi Chen Ping. Dan wasit yang lebih tua sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, karena kamu ingin bertanding, ayo terus berkompetisi. Wasit yang lebih tua langsung turun dan memulai kembali formasi. Saat ini, Wei Qing dan Qian Xiu panik. Liu Sitong mencibir di wajahnya, "Nak, kamu benar-benar meminta kematian. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu." Liu Sitong terus melambaikan tangannya, dan seluruh panggung kompetisi dibanjiri dengan api yang panas. Chen Ping sangat gembira dan tetap tidak bergerak, membiarkan apinya menyala. Semakin banyak api pamungkas yang ada, semakin banyak api pamungkas lavender yang ada. Dengan cara ini, Chen Ping dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat memurnikan api pamungkas lavender ini. Chen Ping menjerit kesakitan, tetapi wajahnya penuh senyuman, terus-menerus menyerap api lavender di dalam api. Jeritan itu berhenti di telinga Liu Sitong, tapi dia sangat bersemangat. "Teriak, semakin keras kamu berteriak, aku semakin bersemangat." Wajah Liu Sitong penuh kebanggaan, dan dia terus meningkatkan intensitasnya. Wei Qing dan Qian Xiu sangat cemas saat mendengar teriakan Chen Ping. "Hei, adik kecil ini benar-benar meminta kematiannya sendiri. Kenapa orang kaya generasi kedua yang baik sepertinya ada yang salah dengan pikirannya?" Petik 2. Qian Xiu tergoda oleh pemuda kaya, tapi sayang sekali dia tidak memiliki otak yang bagus dan mulut yang keras. Wei Qing juga menghela nafas, memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada tuannya. Penilaian seorang murid batin berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua orang menatap kosong saat Chen Ping terbakar api. Terlebih lagi, teriakan Chen Ping sangat menakutkan bahkan ketika dia berdiri. "Sebatang dupa, 2 batang dupa, 3 batang dupa." Liu Sitong mengeluarkan keringat dingin di dahinya, dan api yang keluar dari teratai sihir hitam mulai melemah. Tapi suara Chen Ping masih keluar, dan dia masih berteriak. Sudah berapa lama, tapi masih terus menjerit. Meski jeritannya sangat menyedihkan, tidak ada tanda-tanda lemah, dan suaranya masih sangat keras. "Ah, aku terbakar sampai mati, terlalu panas. Berhenti terbakar, aku akan mati. Jika kamu terbakar sebentar, aku akan berubah menjadi abu." Apinya malah semakin melemah, jadi dia berteriak semakin keras. Dia berharap Liu Sitong akan bertahan lebih lama dan tidak memadamkan apinya begitu cepat. Liu Sitong mengertakkan gigi dan menjadi gila. Tetapi saat ini, dia tidak mau menyerah. Jelas bahwa Chen Ping akan mati. Jika dia menyerah saat ini, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Liu Sitong hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan, tetapi api di tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terutama api yang sangat rahasia, tidak butuh waktu lama bagi Liu Sitong untuk menyempurnakan dan menguasainya. Sekarang api utama lavender hampir habis, dan teratai sihir hitam hampir tidak dapat bertahan lagi. Anda harus tahu bahwa melepaskan teratai ilmu hitam ini akan menimbulkan reaksi besar pada tubuh Liu Sitong. Sudah lama sekali, dan tubuh Liu Sitong telah mengalami kerusakan serius. Setelah pertempuran ini, Liu Sitong mungkin harus berkultivasi dalam waktu yang lama. Sialan, orang ini dibakar sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa dibakar sampai mati, aku bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, Liu Sitong mengambil kembali semua apinya. Tapi Chen Ping masih berteriak dan tidak menyadari Liu Sitong mengambil kembali si Huo. Semua orang melihat bahwa Chen Ping tidak terluka, tetapi dia memutar tubuhnya dan berpura-pura sengsara dan berteriak. "Itu akan membakarku sampai mati. Api ini sangat kuat, lenganku akan terbakar."
Chen Ping masih berteriak. Ketika Liu Sitong melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia mendapat serangan balik dan bahkan mengungkap api rahasia dari Sekte Xian. Mengapa Chen Ping pada akhirnya tampaknya tidak terluka? Dan melihat Chen Ping seperti ini, jelas dia hanya berpura-pura. Yang lain juga tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Chen Ping tidak mati terbakar, dia akan tetap terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan tubuhnya akan penuh bekas luka. Tapi melihat Chen Ping sekarang, tidak ada bekas luka sama sekali, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Tidak ada bekas terbakar dimanapun. Hei, kenapa Zihuo pergi? Chen Ping bereaksi terlambat dan melihat Zihuo di sekitarnya telah pergi, jadi dia melambai kepada Liu Sitong dan berkata, "Jangan berhenti, aku akan mati terbakar, nyalakan, terus bakar. Ayo, ayo, bakar aku." Chen Ping tampak seperti ingin dipukuli, memprovokasi Liu Sitong. Hahaha, adik laki-laki sangat hebat. Qian Xiu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Chen Ping seperti itu. Yang lain tidak bisa menahan tawa, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Liu Sitong. Mereka ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan Liu Sitong. Anak ini tidak takut api. Pantas saja dia begitu tangguh sekarang. Apakah ini seorang jenius yang mempraktikkan keterampilan berbasis api? Penatua wasit terkejut saat melihat Chen Ping tidak terluka sama sekali setelah terbakar dalam waktu lama. Liu Sitong melihat tatapan provokatif Chen Ping dan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak mengerti, meskipun dia telah menggunakan api rahasia dan teratai ilmu hitam, dia tetap tidak bisa melukai Chen Ping sama sekali. Karena kamu tidak takut dengan api, maka aku akan menggunakan cara paling primitif untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Liu Sitong melompat, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, langsung menuju ke arah Chen Ping. Karena Chen Ping tidak takut dengan api, dia tidak perlu pergi ke api. Liu Sitong akan menggunakan kekuatan fisik paling murni untuk menghadapi Chen Ping. Dia tidak percaya bahwa tubuh Chen Ping dapat menahan kekuatannya yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, kekuatan tubuh fisiknya juga akan meningkat. Jika tidak maka ia tidak akan mampu menahan alam kultivasi setinggi itu. Liu Sitong, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, pasti akan memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Kekuatan Chen Ping dapat diimbangi dengan berbagai teknik, tetapi kekuatan fisiknya tidak dapat diimbangi dengan teknik. Kamu ingin bertarung denganku dari dekat. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, karena kamu tidak membutuhkan api pamungkas, tidak perlu membiarkanmu berdiri. Chen Ping membiarkanmu berdiri untuk menyerap api pamungkas lavender. Liu Sitong selalu berdiri di atas panggung. Sekarang Liu Sitong tidak lagi populer, tidak perlu membiarkannya menggertak lagi. Jika Chen Ping ingin mengalahkan Liu Sitong, itu hanya masalah melakukan beberapa gerakan. Menghadapi Liu Sitong yang mendekat dengan cepat, Chen Ping berdiri diam. Baru setelah Liu Sitong datang di depannya, dia tiba-tiba meninju. Tinju Chen Ping terbungkus cahaya keemasan, dan bertabrakan dengan tinju Liu Sitong dengan keras. Ledakan, gelombang udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Pikirkan formasi untuk memblokirnya, jika tidak, semua orang di sekitar Anda akan mendapat masalah. Setelah pukulan ini, tubuh Liu Sitong seperti daun, terbang mundur, dan pada saat yang sama, seluruh lengannya terkulai tak berdaya. Tubuh Liu Sitong jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Semua orang tetap di tempat, beberapa tidak percaya. Pada awalnya, Liu Sitong diinjak oleh Chen Ping, yang mengatakan bahwa Chen Ping menggunakan ilusi, yang bersifat oportunistik. Kemudian, Liu Sitong menggunakan api ekstrim yang sangat rahasia, tetapi Chen Ping masih tidak terluka, mengira bahwa tubuh Chen Ping tidak takut dengan api ekstrim. Tapi sekarang, dengan menggunakan kekuatan paling primitif dari tubuhnya, Liu Sitong masih dipukul oleh Chen Ping.
Alasan apa yang bisa saya buat kali ini? Dihancurkan berulang kali hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu kekuatan Chen Ping jauh lebih unggul dari Liu Sitong. Meskipun Chen Ping tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, kekuatan sejatinya sangat menakutkan. Chen Ping menghampiri Liu Sitong dan mengambilnya. Ini seperti membawa ayam. Liu Sitong memandang Chen Ping dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping, dan sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan Chen Ping, dan Chen Ping tidak pernah menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Adapun berteriak di dalam api, itu hanya untuk menggodanya. Liu Sitong belum menyadarinya, tapi Chen Ping telah menyerap api rahasia dari Sekte Xian. Apakah menurutmu aku bisa menjadi murid batin dengan kekuatanku? Chen Ping bertanya pada Liu Sitong. Ya, saya pasti bisa. Jika saya kalah, Anda sekarang menjadi murid batiniah. Liu Sitong mengangguk putus asa. Saat ini, mata Liu Sitong penuh ketakutan. Karena aku menang, haruskah kita menghormati taruhan kita? Tanya Chen Ping. Taruhan, taruhan, taruhan apa? Liu Sitong berpura-pura bodoh dan berkata kosong. Dia tidak ingin memanggil Chen Ping saudara di depan banyak orang. Itu terlalu tidak tahu malu baginya. Bagaimana pandangan murid-murid dari silsilah ini terhadapnya di masa depan? Chen Ping mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia meraih leher Liu Sitong dan memberikan sedikit kekuatan di tangannya. Liu Sitong tiba-tiba merasa seperti dia akan mati. Aku tahu, aku tahu. Liu Sitong buru-buru memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dia benar-benar takut Chen Ping akan bunuh diri. Chen Ping melepaskan Liu Sitong dan berkata sambil tersenyum tipis, teriak. Petik 2. Saudaraku. Liu Sitong berteriak pelan. Aku tidak bisa mendengarnya, suaranya terlalu pelan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Saudaraku. Liu Sitong meningkatkan volumenya, tetapi hanya Chen Ping yang mendengarnya. Chen Ping mengerutkan kening lagi, dengan tatapan tajam di matanya. Liu Sitong gemetar dan segera berteriak, kakak, kakak, kakak. Suara Liu Sitong sangat keras sehingga semua orang di Sekte Xian dapat mendengarnya. Ketika Wei Qing dan yang lainnya mendengar Liu Sitong memanggil saudara Chen Ping, mereka semua tertawa liar dan merasakan bau mulut. Tapi Lusan dan yang lainnya terlihat jelek, merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Chen Ping tersenyum dan melihat ke kursi wasit dengan tenang, wasit yang lebih tua, apakah ini waktunya untuk memerintah? Baru kemudian wasit yang lebih tua bereaksi, menutup formasi, dan melompat ke tahap kompetisi. Kompetisi telah usai, murid luar Chen Ping menang dan menjadi murid dalam. Petik 2. Oke. Adik laki-laki itu luar biasa. Adik laki-laki kecil itu luar biasa, kakak perempuan senior mencintaimu sampai mati. Adik laki-laki Yates. Para murid dari pemimpin sekte lama semuanya bersorak, bergegas ke tahap kompetisi, dan langsung mengangkat Chen Ping. Bangun dan lemparkan tinggi-tinggi ke udara. Lusan dan yang lainnya membantu Liu Sitong keluar dari panggung kompetisi. Wajah Liu Sitong jelek, dan auranya tidak stabil. Sepertinya dia perlu berkultivasi dalam waktu lama. Tepat ketika Chen Ping dan Liu Sitong menyelesaikan kompetisi mereka, hampir semua tetua yang bertanggung jawab hadir di ruang pertemuan Sekte Xian, dan yang duduk di kursi utama adalah pemimpin sekte yang baru diangkat, Huo Yuanting. Pertemuan di ruang dewan kali ini juga karena masalah Tuan Qianxiu, Penatua Hu. Penatua Hu telah mengikuti Huo Yuanting dan menolak untuk berurusan dengannya sebelumnya. Setelah Huo Yuanting menjadi pemimpin sekte, Penatua Hu menolak menerimanya dan dihukum oleh Huo Yuanting sesuai dengan aturan sekte. Untuk mengetahui kejahatan dan ketidaktaatan berikut, Huo Yuanting memanggil para tetua ini untuk berdiskusi. Yang lebih penting adalah Huo Yuanting ingin mereformasi kondisi perekrutan murid Sekte Xian. Faktanya, dalam analisis terakhir, Huo Yuanting ingin semua murid yang memasuki sekte dalam menjadi garis keturunan Huo Yuanting.
Perlahan-lahan lemahkan kekuatan garis keturunan pemimpin sekte lama, dan ketika waktunya tepat, keluarga Huo Yuanting akan menjadi satu-satunya di seluruh sekte Xian. Tuan Huo, Penatua Hu telah melakukan kejahatan di bawah ini, tetapi tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Anda cukup menghukumnya selama beberapa tahun. Sekarang Anda telah memenjarakannya selama 30 tahun. Bukankah hukumannya terlalu berat? Janggut abu-abu berdiri, menatap Huo Yuanting dan berkata, "Iya, menurutku terlalu kejam untuk memenjarakan Hu tua selama 30 tahun. Penatua Yu berdiri dan mengeluh tentang Penatua Hu.